Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suasananya panas banget lur. Nah, ini Bang Heri kembali mereview lahan saya yang hari ini saya mau buka lahan baru kembali ya untuk penanaman ubi jala Red Kasdu 1 sama Red Kasdu 2 ya. Nah, ini pekarangan saya yang seperti ini ya. Gulma atau rumputnya sangat tinggi ya, hampir 1 meter, ada yang lebih. Ini berbagai tanaman liar ya, serumput ya, alang-alang, yos, lombuan dan lain-lain ya. Nah, ini saya membawa kawan saya untuk pembersihan gulma seperti ini ya. Nah, hasilnya sebagian sudah kita tumpuk di bawah kayak gini loh hasilnya, mengerikan ya. Ini masih ada bagian atas, ini ada 2 lajur panjangnya sekitar 150 meter. Ini masih belantara ya. Ini nanti akan kita bersihkan. Ini untuk pagi ini kita sudah mendapatkan 2 petak ya. Ini nanti dalam 1 petak bisa saya jadikan lahan ubi jalar. Ini jadi 6 baris atau 6 lajur ya. Nah, ini beliaunya yang sedang mengerjakan lahan saya ya. Ini bekas perkebunan, ini masih ada sisa-sisa tapi ya. Ini yang kemarin sudah sebagian saya tanam, ini juga sudah saya panen, tapi bibitnya tidak saya cabut ya, karena untuk pembibitan untuk lahan sebelahnya yang hari ini saya mulai kerjakan. Nah, ini sebagian Red Kasdu sudah seperti ini ya, untuk yang pembukaan awal kemarin. Nah, sampai bawah. Ini untuk bagian paling bawah juga masih semak-semak. Ini nanti juga akan kita bersihkan semuanya untuk kita tanami varietas Red Kasdu 1 sama Red Kasdu 2 ya. Nah, karena 2 varietas ini termasuk varietas yang sangat unggul sekali ditanam walaupun di area banyaknya sekitarnya itu ada pohon-pohon tinggi seperti ini ya. Nah, hasilnya masih bisa maksimal ya, tapi tidak semaksimal lahan persawahan ya. Yang jelas pasti ada perbedaan, tapi kenapa tetap ditanam? Yang jelas untuk pemanfaatan lahan kita itu secara produktif kita harus memilih bibit ya. Salah satunya Red Kasdu 1 sama 2. Contohnya kayak gini, rimbun banget ya. Alhamdulillah umbinya juga bagus ya, mantap. Nah, seperti ini ya, lahannya banyak sekali woy. Nah, ini sampai kalau sendirian saya angkat tangan, akhirnya saya cari temen. Babat alas ya Pak. Nah, ini sama Pak Kusno ya, saya mendatangkan spesialis babat gusik atau besik ya kalau di sini namanya. Nah, ini spesialis tenaga ahli, selalu seperti ini ya. Pokoknya ndak wong kulino babat ya ndak mampu ya, saking rimbunnya semak-semak yang ada di lahan saya kayak gini. Nah, dalam hitungan sekitar 5 kali ayunan itu sudah luar biasa Pak, dapatnya mengerikan ya. Ini untuk lahan saya memang satu ini kemarin tidak sempat saya rawat, akhirnya kayak wong Jawa ngarani wis kadung kasep. Nah, akhirnya harus kita babat seperti ini. Ini nanti setelah ini bisa kita langsung garap pakai rotari, bisa manual juga bisa, karena lahan ini gembur banget ya, sangat gembur sebenarnya. Tapi kalau nah seperti ini sangat gembur, jadi walaupun kita tidak pakai mesin ini bisa bagus hasilnya ya, tapi kalau pakai mesin otomatis akan lebih cepat ya. Monggo sing sarapan nih monggo. Nah, ini lahannya tetap ada kayu-kayu ya, kayu besar ya, ada yang namanya juga perkebunan. Nah, ini lahan saya yang satunya ini muat sekitar 6.000 batang ya untuk tanaman ubi jalar ya. Jarak tanam 1 kali 30 cm, perkiraan saya antara itu ya, ribuan, pokoknya 4.000 pasti masuk ya, bisa lebih ya dengan jarak tanam seperti itu. Ini dengan ini yang sudah ada sebagian saya panen, ini ada Raja Madu, ada
Gemoy 1, Gemoy 122 sama Red Kasdu. Ini nanti untuk saya analisa dengan beberapa varietas yang saya tanam pada lahan ini. Itu yang paling maksimal umbinya yaitu Pelangi Madu, Red Kasdu 12 sama Gemoy 1 ya, itu ya. 4 varietas yang cocok di lahan ini. Kenapa kok banyak semua saya tanam? Ya dari sekaligus untuk eksperimen penyesuaian lahan ya. Jadi pemilihan bibit itu kalau kita masih awal menanam pada suatu lahan, itu usahakan beberapa varietas yang jelas untuk memaksimalkan produksinya nanti apa, yang paling bagus apa, yang paling cocok dengan lahan kita itu apa. Jadi ada beberapa varietas itu kita tanam, kemudian kita amati, analisa apa-apa yang cocok paling di lahan kita seperti itu. Nah, ini untuk paling bagus ini Red Kasdu 2 ya, sama Red Kasdu 1, Pelangi dan Gemoy 1 itu ya. Beberapa yang untuk Cilembu sama JP ini juga bagus ya, tapi untuk lebih bagus yang tadi ya. Jadi itu wes, pokoknya kita harus bereksperimen menyesuaikan lahan ini seperti apa karakternya, yang cocok apa, itu harus kita pelajari untuk hasil yang maksimal pada lahan kita ya, seperti itu. Nah, ini nanti bisa saya lakukan pembasmian gulma juga bisa ya, karena sudah kategorinya bersih ya. Nah, daripada tadi ketinggian semak belukar sampai 1 meter ada yang lebih. Nah, ini saya mendatangkan ahlinya untuk membersihkan lahan. Nah, ini sudah lumayan ya. Ini mungkin untuk sehari yang nggak cukup ya, karena memang lumayan luas dengan kondisi yang mengerikan. Nah, ini sekali lagi untuk kawan-kawan, kalau punya lahan jangan dibiarkan sampai seperti milik saya sendiri ya, milik Bang Heri. Weh tenan, jangan dicontoh. Akhirnya ya jelas dalam kurun waktu beberapa bulan itu lahan kita tidak menghasilkan, yang jelas seperti itu. Jadi usahakan pengendalian pembasmian gulma-gulma itu harus sering kita lakukan ya. Yang jelas biar tidak terjadi seperti hal yang saya lakukan di hari ini ya. Sudah terlalu banyak semak belukar, akhirnya malas mengerjakan. Nah, akhirnya kan waktu itu terbuang sia-sia, lahan kita tidak menghasilkan secara produktif. Jadi sekali lagi buat kawan-kawan, usahakan lahan itu secuil pun atau selebar apapun harus kita manfaatkan. Kita cari solusi ya, tanaman-tanaman juga harus kita maksimalkan. Penggarapan lahan, pemanfaatan itu harus kita lakukan terus biar menghasilkan ya pada lahan kita. Kayak kan tenan, jangan mengerikan wae. Ini dulunya sudah pernah saya tanami sebenarnya, tapi ya karena lama saya tidak ngerjakan, akhirnya banyak yang terdapat rumput-rumput gulma. Ya itu akhirnya ya kayak gini. Wah, ya, seperti ini ya. Nah, ini hasilnya. Dalam beberapa meter saja tumpukannya yus, pokoknya jangan mengerikan. Nah, seperti ini. Kita sepil dari dekat ya. Pokoknya is koyo alas gledekan. Ya no. Ya seperti alas, buka alas ya. Kalau orang dulu itu besek Pak nggih. Besek itu kalau di sini istilah untuk membuka lahan perhutani yang setelah ditebang kayunya itu lakukan besek sebelum ditanami padi gogo ya. Itu kalau zaman dahulu. Tapi untuk sekarang di sini sudah berapa puluh tahun itu lahan untuk tanaman produksi perhutani, jadi ya nggak ada ya. Mungkin coba memanfaatkan yang sela saja ya. Nah, dulu ya masa kecilnya Bang Heri nanamnya ya ada padi gogo, ada jagung, ada apa Pak sing jepen Pak. Jepen itu tanaman pangan juga termasuknya, tapi yo kalau orang sekarang atau anak sekarang enggak kenal ya namanya jepen. Kalau saya sendiri masih mengalami nek dibakar kayak meledosi batuk barang itu biasa. Nah, hari ini seperti ini dulu ya. Sampai di sini dulu saya akan menemani kawan ya, sambil aktivitas pembersihan lahan untuk penanaman varietas ubi jala Red Kasdu. Insya Allah ini nanti penggarapan
secara berkala penanamannya ini nanti akan saya videokan setiap saya datang ke sini ya. Agendanya yang jelas ini nanti ada varietas red kasdu yang akan saya tanam pada lahan ini ya. Alhamdulillah red kasdu 12 ini sudah mendapatkan banyak apresiasi dari kawan-kawan juga instansi yang sering ngambil dari kita dengan kualitas rasa dan produksinya. Terima kasih sekali dari BPS yang selalu mendampingi saya, Badan Pusat Statistik yang selalu koordinasi saat saya menanam, saat perawatan, panen. Itu terima kasih sekali yang memberikan masukan dan juga arahan dan juga yang jelas ilmu-ilmu penting ya dari Dinas Pertanian juga. Terima kasih. Dan apalagi untuk para subscriber yang selalu menikmati channel Bang Heri. Nah, terima kasih banget ya. Nah, ini buruan foto kawan-kawan di bulan ini untuk pembibitan dari Bang Heri, insya Allah masih ada kejutan ya untuk para penikmat bibit, pembeli bibit dan semuanya ya. Ada bonusan untuk kawan-kawan semuanya. Jangan lupa tetap didukung channel Bang Heri Petani Indonesia. Buat kawan-kawan yang pengen, nah ini bisa menghubungi nomor 082 334 766 476. Nah itu bagi kawan-kawan yang pengen berinteraksi dengan saya secara langsung untuk pemilihan bibit yang disesuaikan dengan lahan. Nah itu tadi ya. Buat kawan-kawan kalau pengen sharing, nah ini bisa ya, langsung aja nomor itu tadi dihubungi. Kadang yang banyak ada yang nomornya berapa sih ya, itu nomor aja hubungi nomor itu, nanti ada konsultasi bisa ya. Pemilihan bibit seperti yang saya lakukan ini ya, harus menyesuaikan dengan kondisi lahan agar hasilnya kita itu maksimal ya. Oke, tetap semangat. Hari ini saya lanjutkan aktivitas saya dan kawan saya ini Pak Kusno juga tetap memberikan nuansa tersendiri buat Anda semuanya. Salam Tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.